radikalisme terorisme itu kan bahasa keren. Kalau zaman dulu namanya khawarij, kha waw ada alif, jadi dua harokat bacanya, ro dan jim. Khawarij. Khawarij itu secara harfiah artinya berasal dari kata khoroja, keluar. Secara istilah artinya keluar dari ketaatan kepada pemerintah yang sah, atau tidak mengakui pemerintah yang sah. Itu secara terminologi. Nah, kita nyebutnya zaman sekarang lebih spesifik. Tak semua orang yang tidak mengakui pemerintah kita sebut teroris. Lebih spesifik lagi ke teroris. Di awal hendak saya sampaikan Bapak Ibu, terorisme itu ibarat pohon berbuah, itu tinggal buahnya, udah manen, penuaian ibarat padi, tinggal metik buahnya. Hanya saja terorisme itu berkembang kan nggak langsung buah, Pak. Ada persemaiannya, ada pertumbuhannya, ada perkembangannya, hingga berbuah dan metik hasilnya. Nah, di Indonesia ini undang-undangnya baru mengakomodir terorisnya, aksi terorismenya. Tapi tempat bersemainya belum. Coba kemarin saya nonton berita di Metro TV 198 pondok pesantren di Indonesia terafiliasi dengan terorisme. Ini ngumumin di berita saja sudah luar biasa itu Pak, langkah maju menurut saya. Dulu pemerintah nggak berani ngumumin begitu karena takut dituduh, oh pemerintah nuduh pesantren sarang teroris. Padahal ya enggak juga lah. Karena ada ratusan ribu pesantren bagus-bagus aja, tapi harus dibuka biar kita nggak salah masukin anak ke pesantren. Nanti bapak-bapak, ya namanya polisi kan sekarang soleh semua kan Pak ya. Amin. Kalau ngelihat cewek cantik nunduk semua kan gitu. Subhanallah. Polisi sekarang tuh sudah banyak yang soleh Pak, sudah banyak yang soleh. Polisi zaman saya kecil dulu, polisi ikut main judi. Kalau zaman sekarang soleh-soleh. Ingin anaknya jadi penghafal Quran, cuma salah masuk rumah tahfiz, salah masuk pesantren. Begitu masuk pesantren rumah tahfiz, hormat bendera haram, nyanyi lagu Indonesia Raya haram, Pancasila togut, bahaya itu. Bapaknya polisi, anaknya teroris. Kan nggak matching yang kayak gitu. Nah, ini makanya penting kita bicaranya dari hulu terlebih dahulu. Saya biar lebih sederhana menyampaikan materi, ada 3 tahapan. Pertama, eksklusivisme. Yang kedua, ekstremisme. Baru yang ketiga, radikalisme, terorisme. Saya selalu ganding kata radikal dengan teroris itu. Karena kalau radikal saja, ya baru pemikiran Pak. Tapi kalau sudah teroris, sudah aksi. Dari pemikiran ke aksi. Tapi pun A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul jabbar. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Sayyidul Mukhtar. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa alihil athhar wa ashabihil akhyar, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kapolres Metro yang ikut melalui join meeting. Yang saya hormati Bapak Wakapolres Metro, sama dengan saya Pak ya, James Bon, jeme semende besak di kebun.
Yang saya hormati segenap pejabat utama Kepolisian Resort Kota Metro, segenap perwira dan personil Kepolisian Resort Metro, baik yang hadir secara luring maupun yang mengikuti secara daring. Apa kabar bapak-bapak, sehat? Alhamdulillah. Sudah makan siang belum? Yang jelas belum. Sama bayi Pak. Tadi Pak Wakapolres nanya saya mau makan dulu apa wawasan kebangsaan dulu. Kata saya mending wawasan kebangsaan dulu. Kalau makan dulu Pak, ngap betul. Izin Pak, maka saya duduk di atas ini. Dia ngap subhanallah. Baik, pada kesempatan kali ini atas perintah Pak Kapolda, saya ditugasi menyampaikan wawasan kebangsaan. Jadi ceramahnya beda ini Pak. Kita nggak membahas wudhu gitu, nggak membahas sholat, tapi kita bicara tentang wawasan kebangsaan yang dihubungkan langsung dengan persoalan radikalisme terorisme. Ini jadi serem materinya ini. Baik, yang jelas di awal kita ini tetap ngaji, karena yang dibaca nanti Quran hadis semua. Ya tetap mendapatkan pahalanya sama kayak pengajian biasa. Maka saya doakan Bapak Ibu yang mendengarkan ceramah dengan seksama, saya doakan masuk surga semua. Panjang umurnya, sukses karirnya, lunas hutangnya. Itu yang penting itu. Tambah rezekinya, tambah istrinya. Ada yang amin ada. Allahu Akbar. Tambah solehah istrinya maksud saya. Jadi bicara tentang radikalisme terorisme itu kan bahasa keren. Kalau zaman dulu namanya khawarij. Kha, waw, ada alif. Jadi dua harokat bacanya. Ro dan jim. Khawarij. Khawarij itu secara harfiah artinya berasal dari kata khoroja, keluar. Secara istilah artinya keluar dari ketaatan kepada pemerintah yang sah, atau tidak mengakui pemerintah yang sah. Itu secara terminologi. Nah, kita nyebutnya zaman sekarang lebih spesifik. Tak semua orang yang tidak mengakui pemerintah kita sebut teroris. Lebih spesifik lagi ke teroris. Di awal hendak saya sampaikan Bapak Ibu, terorisme itu ibarat pohon berbuah, itu tinggal buahnya, udah manen, penuaian ibarat padi, tinggal metik buahnya. Hanya saja terorisme itu berkembang kan gak langsung buah Pak. Ada persemaiannya, ada pertumbuhannya, ada perkembangannya, hingga berbuah dan metik hasilnya. Nah di Indonesia ini undang-undangnya baru mengakomodir terorisnya, aksi terorismenya, tapi tempat bersemainya belum. Coba kemarin saya nonton berita di Metro TV 198, pondok pesantren di Indonesia terafiliasi dengan terorisme. Ini ngumumin di berita saja sudah luar biasa itu Pak, langkah maju menurut saya. Dulu pemerintah nggak berani ngumumin begitu karena takut dituduh, oh pemerintah nuduh pesantren sarang teroris. Padahal ya nggak juga lah. Karena ada ratusan ribu pesantren bagus-bagus aja, tapi harus dibuka biar kita nggak salah masukin anak ke pesantren. Nanti bapak-bapak ya namanya polisi kan sekarang soleh semua kan Pak ya. Amin. Kalau ngelihat cewek cantik nunduk semua kan gitu. Subhanallah. Polisi sekarang tuh sudah banyak yang soleh Pak. Sudah banyak yang soleh. Polisi zaman saya kecil dulu, polisi ikut main judi. Kalau zaman sekarang soleh-soleh. Ingin anaknya jadi penghafal Quran, cuma salah masuk rumah tahfiz, salah masuk pesantren. Begitu masuk pesantren rumah tahfiz, hormat bendera haram, nyanyi lagu Indonesia Raya haram,
Pancasila togut, bahaya itu. Bapaknya polisi, anaknya teroris. Kan nggak matching yang kayak gitu. Nah ini makanya penting kita bicaranya dari hulu terlebih dahulu. Saya biar lebih sederhana menyampaikan materi, ada 3 tahapan. Pertama, eksklusivisme. Yang kedua, ekstremisme. Baru yang ketiga, radikalisme, terorisme. Saya selalu ganding kata radikal dengan teroris itu. Karena kalau radikal saja, ya baru pemikiran, Pak. Tapi kalau sudah teroris, sudah aksi. Dari pemikiran ke aksi. Baik, yang awal kita bahas, yakni eksklusivisme. Yakni ketertutupan. Cara-cara beragama yang eksklusif. Cara beragama yang eksklusif ini, dia menganggap teman dia cuma yang segolongan saja, yang semadhab saja, yang sekelompok saja. Beda kelompok sama dia ya bukan teman, bahasa dia bukan ikhwan, dan punya kecenderungan anti keberagaman. Kita hidup di Indonesia yang bineka tunggal ika, anti keberagaman. Biasanya kelompok kayak gini, Pak, sama agama lain gampang betul kopar kafir. Kan menyakitkan itu. Padahal dalam Islam ini tidak ditolak perbedaan. Bahkan perbedaan diakomodir oleh Al-Quran. Lakum dinukum waliyadi. Ya kayak kita di Polres saja. Islam, Muslim, ada yang Kristen, ada yang Katolik, ada yang Hindu, ada yang Buddha. Kita bergaul tanpa harus melihat apa agamanya. Itu mitra kita, teman kita, saudara kita. Tapi orang yang eksklusif dalam hatinya, dia tersenyum dengan lisannya, tapi mengkafirkan di dalam hatinya, mencela di dalam hatinya. Padahal kita sudah ada rumusnya, lakum dinukum waliyadin. Bahkan bukan cuman itu, sesama orang Islam pun dia eksklusif. Sesama orang Islam saja dia kafirkan, maksud saya. Apalagi yang non-Islam kan. Kemudian gampang betul nuduh amalan orang lain bid'ah. Itu ciri-ciri eksklusivisme. Dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Ya terserah, kalau ada anggota pengen suka yasinan, jalan yasinan. Yang nggak suka yasinan, yang nggak usah yasinan. Yang penting jangan saling menyalahkan. Setuju gak kira-kira, Pak? Kan rumusnya sederhana. Dalam Islam sudah ada ketentuan lana a'maluna walakum a'malukum. Buat kami amal kami, buat anda amal anda, masing-masing saja, nggak perlu saling menyalahkan. Tapi kalau kita korektif banget, sementang kita nggak yasinan, yang yasinan kita bid'ah-bid'ahkan, sementang kita yasinan, yang nggak yasinan kita sesat-sesatkan. Jangan, biarkan perbedaan itu. Yang subuh pakai kunut bagus, yang subuhnya nggak pakai kunut bagus, yang nggak bagus yang nggak sholat subuh, itu yang nggak bagus. Azan Jumat kita 2 kali, bagus. Azan masjid depan sekali, bagus. Yang nggak bagus, yang nggak Jumatan, yang nggak bagus itu. Kecuali polisi yang sedang bertugas ya Pak, nggak wajib Jumatan, zuhur saja. Coba kita ke Masjidil Haram. Itu polisi-polisi yang di Masjidil Haram, imam sedang khutbah, khotibnya, polisinya standby. Orang sholat, polisi nggak ikut sholat. Karena di Masjidil Haram itu sudah banyak kejadian imam hampir dibunuh oleh jamaah yang sholat. Makanya polisinya nggak boleh sholat. Begitu sudah ganti sip, baru polisinya boleh sholat. Itu bukan Jumatan, tapi sholat zuhur. Ada rukhsahnya sedemikian rupa. Jadi biarkan perbedaan pendapat. Kita ini pakai rumus hidup begini sajalah. Nggak usah ngurusi rumah tangga orang, urusi saja rumah tangga kita sendiri. Setuju gak kira-kira Pak? Makanya ada pepatah orang di pasar, laki-laki, ingat bapak-bapak, laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya. Setuju gak kira-kira? Kalau nggak setuju jajal aja Pak. Kalau nggak dibacok orang kita, jangan macem-macem. Ya rumah hidup kan begitu. Kita belajar berpikir inklusif lah, terbuka sedikit. Ngapa sih kita dibikin rumit? Berislam itu jangan dibikin rumit Pak.
Makanya saya senang itu sama Gus Baha ya. Apalagi orang Jawa yang ngerti bahasanya gitu, enak Pak. Dengerin cara sama Gus Baha. Kata Gus Baha apa? Ngapa sih kita ini repot banget ngurusin sholat kita diterima atau tidak? Itu kan ribet namanya. Uang kita ini bisa sujud saja sudah syukur, alhamdulillah. Nggak usah persoalkan sholat mau diterima atau tidak. Alangkah ribetnya beragama. Kadang-kadang orang mendakwahkan agama jualannya neraka terus ya Pak ya. Neraka itu dikit-dikit aja ngebahasnya. Yang mesti banyak dibahas itu surga. Sampaikanlah surga sesering mungkin, sehingganya surga merindukanmu. Makin sering kita bicara surga, makin kangen surga sama kita. Tapi awas kalau bapak-bapak ceramahnya neraka terus. Neraka kangen sama bapak-bapak. Jangan macam-macam. Kan begitu logika sederhananya. Ulama tasawuf begitu kenalkan surga. Terus kabarkan tentang surga, sehingganya surga akan merindukanmu. Jadi jangan dibikin ribet beragama ini. Kadang-kadang yang ribet itu Pak, yang keras-keras itu, satu orang yang belajar agamanya nggak tuntas. Kita Pak, dia nyanto namanya itu. Nah, ini bahasa Inggris ini Pak. Dia nyanto Pak, nggak selesai belajar agamanya, separuh-separuh. Nanggung. Belajarnya juga bahayanya otodidak. Bahaya itu. Belajar otodidak itu nggak ada gurunya. Gurunya setan. Nggak boleh belajar otodidak itu. Belajar agama harus berguru. Kalau nggak berguru setan nantinya. Belajar agama cuma lewat internet. Begitu mati malaikat nanya, siapa guru kamu? Syekh YouTube al-interneti. Kiainya Kiai Haji Google. Ustadznya Ustadz Facebook LCMA. Nggak bisa. Baru tahu dikit udah sok tahu segalanya. Maka ada cerita Mukidi. Mukidi ya Pak. Ada Pak Mukidi kasih? Oh nggak ada. Pak Mulyono ada ya. Mukidi itu orang kampung merantau ke kota. Seumur-umur tinggal di kampung ujung Berung. Kalau kata orang Sunda jelmak leweng, jeme kebun. Orang kampung begitu nongol ke kota, rumah gede-gede banget. Lihat gedung-gedung bertingkat, kaget dia. Alangkah gede-gede rumah di kota. Lewat kantor bank. Pas lewat depan kantor bank, di kaca bank ada tulisan open. Nah Mukidi kaget. Open gede tenan kata Mukidi. Nek opennya sak mene koyo apa bolune. Kebayang open bininya di kampung yang bisa dijinjing kemana-mana itu. Nah lagi melototin tulisan open Pak, ada turis bule dari luar negeri mau masuk kantor bank, mau transaksi. Sama Mukidi dipanggil, Mas, ojo melebu, iku open. Bulenya masuk aja ke dalam. Bingung ngomong apa tuh orang. Ditungguin sama Mukidi, pengen tahu keluarnya jadi apa si bule itu Pak. Setengah jam kemudian keluar. Tapi bukan bule yang tadi. Yang keluar negro yang dari Afrika itu. Begitu keluar Mukidi panik, welah dalah mas, wis tak kandani mau gosong awakmu. Oi Mukidi. Artinya sedikit tahu itulah persoalan. Makanya Pak, orang yang baru tahu dikit agama mudah memponis, mudah betul. Dikit-dikit ngomong haram, dikit-dikit ngomong kafir, dikit-dikit ngomong bid'ah, ngomong nggak ada dalilnya. Kayaknya saya sering dialog dengan kelompok begitu, bukan nggak ada dalilnya Mas, kata saya. Sampean belum ketemu, jangan sombong. Udah kayak baca ribuan kitab hadis saja, ngomong nggak ada dalilnya. Hindari cara beragama yang eksklusif. Percayalah, orang yang beda dengan kita juga punya hujah. Orang yang beda dengan kita punya dalil. Makanya saya setuju betul dengan kiai kita Ustadz yang khutbah Jumat tadi ya. Beliau menyampaikan khutbah Muslim yang baik itu begitu Pak. Yang dia tebar manfaat. Bukan yang dia tebar itu provokasi, nyakiti hati orang, mengancam-mengancam. Bukan begitu Muslim yang baik, menghina-hina. Pakai ceramah udah pakai jubah agama, pakai imamah lagi ceramahnya nyaci maki. Makanya Allah ingatkan wala tuti' kulla hallafim mahin. Jangan sekali-kali ikut kata Allah orang yang suka bersumpah dan suka mencela. Dulu zaman
perang Jamal, perang sahabat itu Pak, sama perang Siffin. Mengapa terjadi? Karena banyak orang yang mengangkat Al-Quran ditaruh di kepalanya, bersumpah mengatasnamakan Allah, tapi untuk mengadu domba. Dulu pernah lihat kan? Orang sumpah mubahalah pakai Quran ya Pak, dengan atas nama Allah. Saya perlu ingatkan, kalau orang sudah banyak bersumpah, itu tanda dia sedang menipu kita. Karena kata Imam Syafi'i, orang beriman tidak berani sembarangan bersumpah. Makanya ibu-ibu polwan kasih tahu sama ibu-ibu yang lain, kalau suami sudah sering bersumpah, bohong dia. Percayalah sama saya. Ketahuan yang suka sumpah, demi Allah mah papa nggak selingkuh, temenan doang. Dengan demi Allah maksudnya pengen biar istri diam. Udah saya kasih tahu, kalau pakai demi Allah tanda pembohong, kata Imam Syafi'i. Orang yang gampang mengucapkan demi Allah, dia sedang berdusta. Orang yang gampang bermubahalah, mubahalah lah Pak, kan sering kita lihat itu kan, bermubahalah, itu tanda dia tidak tersisa sedikit pun rasa takut dengan Allah. Kalau mau tahu Pak, kalau orang takut sama Allah nggak berani mubahalah itu. Hanya orang selevel Nabi yang berani. Kalau kita jangan, kita manusia biasa, kita banyak salah penilaian, kita banyak khilaf. Makanya orang yang berani bermubahalah itu tanda orang yang tak takut dengan Allah. Dan orang yang ceramahnya isinya mencela, itu tanda dia orang yang hina. Dan orang yang gampang tersinggung, dikit-dikit tersinggung, itu tandanya dia merasa. Kalau kata ibu saya, sape tampe adorasi. Woi, bahasa Inggris ini. Bahasa Inggris king stone Pak. King itu raja, stone itu batu, batu raja. Sape tampe adorasi. Siapa yang tersinggung berarti dia merasa yang demikian. Jadi jangan sampai kita dikamuflase. Baik, sekarang naik kita ke tingkatan yang kedua, yakni ekstremisme. Dari eksklusivisme pasti naik itu ke ekstremisme. Banyak di masyarakat kita ini baru eksklusivisme saja. Naik ke ekstremisme, ciri-cirinya apa? Mulai membenturkan antara beragama dengan bernegara. Saya kasih tahu Pak, cara ngerekrutnya orang HTI, Khilafatul Muslimin, NII, JI, JAD, ISIS, itu sama cara ngerekrutnya. Apa bahasa mereka? Kamu pilih Islam atau pilih NKRI, itu bahasanya. Coba kalau orang awam kena itu Pak. Kalau kamu pilih Islam, udah pasti kamu masuk surga, kata dia. Tapi kalau kamu pilih NKRI, belum tentu kamu masuk surga, malah kamu masuk neraka. Ya orang awam mikir, iyalah Islam aja, mulai mengkafirkan NKRI. Mulai tidak mengakui negaranya sendiri. Ngomong lagi dia, pilih Al-Quran atau pilih Pancasila, gitu ngomongnya. Kalau kamu pilih Pancasila, Pancasila bikinan manusia. Kalau Al-Quran itu wahyu Allah, orang mikirnya sederhana. Ya udah pilih Al-Quran, Pancasila togut. Udah mulai begitu dia, selalu begitu. Milih taat sama Allah apa taat sama pemerintah. Logika mereka begitu. Orang mikir, kalau taat sama pemerintah, pemerintah manusia biasa. Tapi kalau taat sama Allah, Allah yang punya surga. Udah taat sama Allah, ngelawan sama pemerintah. Itu kan bentuk cuci otak yang sangat menyesatkan. Makanya benar, 2 menit orang bisa jadi teroris Pak. Bisa. Cukup dengan pertanyaan begini, 2 menit jadi teroris orang. Bisa ngebom. Coba kemarin Polwan Pak yang ditangkap di Juanda Surabaya itu kan. Itu sebentar betul dia dicuci otaknya, kemudian hampir jadi pengantin ngebom. Untung cepat ditangkap kan, hanya dengan bahasa begitu. Padahal itu kan jebakan bagi kita. Itu bukan pilihan. Sama kita dipilih begini, milih taat sama Allah atau milih taat sama orang tua, kan bukan pilihan itu. Itu yang bunyi itu ini ya Pak, bunyi tambahan ya. Coba dikecilkan suara laptop, seperti ada storing. Jadi bukan pilihan Pak. Jawaban yang benar, taat berbakti kepada orang tua itu bagian dari taat kepada Allah. Itu jawaban yang benar. Milih taat sama pemerintah atau taat sama Allah? Jawaban yang benar, taat kepada pemerintah adalah bagian ketaatan kepada Allah. Oh, jelas banget dalilnya. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha
wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Jelas banget itu dalilnya. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasulullah dan pemerintah yang ada di antara kalian sendiri. Ulil amri saja artinya sudah pemerintah, pemegang kewenangan. Itu ulil amri itu namanya, Pak. Ulama bukan pemegang kewenangan, dia hanya mengajarkan ilmu. Tapi tafsir yang disepakati oleh para ulama, ulil amri adalah pemerintah, karena sah, legitimate, punya kewenangan. Diikat lagi minkum. Apa itu minkum? Pemerintah yang ada di tempat kalian masing-masing. Jadi nggak bisa orang Islam di metro loyalnya sama Erdogan Turki. Kalau dia loyalnya sama Erdogan, pindah dong ke Turki, jangan tinggal di sini. Nggak bisa kita orang sini Pak loyalnya sama Presiden Amerika Joe Biden. Itu presiden yang orang Lampung, Pak ya. Ajo Biden hebat juga orang Lampung ini, bisa jadi presiden Amerika Serikat sono. Kita kalau mau loyal sama Ajo Biden itu pindah dari Indonesia ini, angkat kaki kalau diterima orang. Siapa tahu di sana diusir orang juga kan. Kita punya kewajiban loyal kepada pemerintah kita sendiri. Bahkan disebutkan dalam sabda Nabi, man ahana sultana ahanahullah. Barang siapa yang menghina pemerintahnya, maka dipastikan dia akan dihinakan oleh Allah. Makanya secara agama menghina pemerintah itu haram hukumnya. Secara agama, Pak. Menurut undang-undang kita, menghina presiden dan wakil presiden simbol negara, ada pidananya. Cuman begini, Pak, kadang-kadang orang dalam ceramah menghina presiden. Iyalah, kalau Pak Jokowi sama Pak Yai Ma'ruf Amin itu masih calon, ya masih calon juga nggak boleh dihina lah. Orang biasa dihina bisa kena pidana, betul nggak kira-kira Pak? Minimal perbuatan tidak menyenangkan, pencemaran nama baik. Kalau dia ngadu ya kena. Apalagi ini presiden kan. Ada orang berjubah agama, ngakunya keturunan Nabi, ceramah di Teluk Betung, Pak, Bandar Lampung, dikasaksikan ribuan orang. Babin Kamtipmas hadir juga di situ. Babin saya juga banyak, marinir banyak kan gitu di keteguhan itu, Pak. Ngomong apa? Presiden banci, Jokowi banci, coba buka celananya, jangan-jangan head datang bulan dia. Subhanallah, Pak. Kalau saya jadi begitu kan tidak terima. Ini presiden loh. Saya nanya sama penegak hukum, Pak, nggak tangkap aja tuh orang. Gini Ustadz, memang jelas pidananya. Cuman kalau kita ditangkap, Pak Jokowi juga belum tentu setuju katanya. Bisa jadi orang itu malah banyak pendukungnya nanti. Dia diterima sebagai pahlawan. Yang nggak terima tuh saya loh, Pak. Karena presiden itu simbol negara. Ternyata benar hadis Nabi itu. Barang siapa yang menghina pemerintah, pasti dia akan dihinakan oleh Allah. Benar. Dia sendiri yang berbuat kesalahan, Pak, ngedengkulin anak orang. Kan ada videonya kan, ngedengkulin anak orang, ya masuk penjara. Sama ngebukin supir taksi online itu kan. Sekarang masuk lagi tuh dia. Tapi teriak-teriak dikriminalisasi. Na'udzubillahi min dzalik. Ini pelajaran bagi kita semua, nggak boleh menghina pemerintah itu. Saya ditanya, ini di TVRI loh, Pak. Pengajian di TVRI, tayangan live, ada yang nanya, Ustadz, pemerintah sekarang zolim. Nanya dia. Kita wajib melawan pemerintah. Saya langsung jawab, zalim di mananya, Bu? Tunjukin, kata saya. Bingung dia jawabnya pakai apa? Tunjukin zalim yang mana? Ulama dikriminalisasi, ulama yang mana? Ada ribuan ulama di Indonesia ini anteng-anteng aja, Pak. Ada ribuan kiai baik-baik aja. Ada ribuan pesantren anteng-anteng aja. Ada jutaan santri enak-enak aja belajar. Bahkan santri sekarang hafal Quran masuk Akpol, hafal Quran masuk Akmil, hafal Quran kedokteran Unila, beasiswa. Zaman dulu mah nggak bisa, poluan aja zaman dulu nggak bisa pakai kerudung ya, Bu ya. Sekarang sudah bisa. Apa sekarang? Umat Islam dizalimi yang mana? Ya kalau ulama berbuat kriminal, entah apa judulnya, ya tangkap. Termasuk saya, Pak. Walaupun sudah ceramah di semua polres, saya berbuat kriminal, saya harus bertanggung jawab. Betul nggak kira-kira? Jangankan orang biasa, jenderal aja melanggar hukum di borgol sekarang ini. Nggak ada orang yang kebal hukum. Jangan sementang aku keturunan Nabi kan.
Kata Nabi, Fatimah itu kalau maling saya yang potong tangannya, kata Nabi. Nabi ingin mengajarkan kepada kita, enggak ada orang kebal hukum, enggak ada warga negara kelas 1, enggak ada warga agama kelas 1. Saya balik lagi, enggak ada satupun dalil, Pak. Kalau mau tahu secara agama, tidak ada satupun dalil yang membolehkan melawan pemerintah yang sah. Enggak punya satupun dalil. Capek orang nyari dalil, enggak ada sama sekali. Abu Dzar pernah minta izin sama Nabi, ya Rasul, saat engkau sudah tiada nanti, seandainya aku dipimpin oleh pemimpin yang zalim, bolehkah aku menghunus pedang kepadanya? Enggak boleh, kata Nabi. Tapi aku enggak tahan, ya Rasul. Enggak boleh. Tapi aku enggak tahan betul, ya Rasul. Kalau kamu benar-benar enggak tahan, Abu Dzar, masuk hutan, tinggal sendiri, jangan nyampur orang banyak. Ya James Bond tadi itu, Pak. Jem semende besak di kebun. Kalau bapak-bapak masuk hutan, kebun-kebun, kalau enggak orang semende jemugan itu, Pak. Yang nunggu kebun itu enggak mau pusing, kan begitu. Orang organ semende itulah yang berjasa buka hutan di Lampung ini, Pak. Subhanallah. Yang buka sawah orang Jawa, yang buka kebun nebangi hutan pinggir Bukit Baris itu semende ugan itu, Pak. Woi, pohon-pohon besar pakai kampak dulu motongnya itu. Ngapa? Setelah saya pelajari uwa-uwa itu, woi pantas uwa ini. Dikata ke bange, dikena-kena dikatakan calak, dingulukan alam. Karena begini, Pak, mereka dibilang pinter nggak jadi apa-apa. Dibilang goblok tapi maunya sendiri, nggak mau dengar pendapat orang. Akhirnya daripada nyampur orang banyak jadi masalah, mending masuk hutan. Bener kata Nabi itu. Kalau kamu nggak tahan, Abu Dzar, kata Nabi, jangan berontak sama pemerintah yang sah. Masuk hutan saja, uzlah, jadi Tarzan. Tapi Nabi nggak nyebutnya Tarzan lah, Pak. Artinya sedemikian rupa jangan nyampur orang banyak. Nah, sekarang kita masuk ke hadis. Man khala'a yadan min ta'atin. Barang siapa yang melepaskan tangannya dari ketaatan kepada pemerintah yang sah, laqiyallaha yaumal qiyamati la hujjata lahu. Dia akan ketemu dengan Allah pada hari kiamat nanti begitu bangkit tanpa hujjah sama sekali. Dia tidak boleh mengadvokasi dirinya, dia tidak boleh minta advokasi kepada orang lain. Masih enak, Pak, kriminal di dunia bisa pakai pengacara kita. Bahkan penyidik-penyidik selalu bertanya apa motifnya. Ada perbuatan kriminal di akhirat Allah nggak tanya motif, Allah nggak tanya alasan, Pak. Kalau kriminal yang lain, maling, ngapa kamu maling? Kata Allah, lapar ya Allah, 3 hari nggak makan. Malah Allah maafkan. Kan ada kemarin ya, Pak, bapak-bapak nyuri HP demi untuk anaknya sekolah, kan? Ya, jadi sampai dibebaskan ya. Alhamdulillah, subhanallah, luar biasa itu kan. Artinya sama Allah juga didengarkan sedemikian rupa. Ya entah alasannya diterima atau tidak, urusan Allah kan, bukan urusan kita. Ngapa kamu berzina? Ya Allah, bini saya merantau ke Arab. Ada nggak, Pak, bini anggota ke Arab sono? Bini saya merantau ke Arab itu pun gara-gara saya banyak utang, ya Allah. Akhirnya gaji saya sudah habis, kan begitu. Akhirnya bini saya demi bayarin utang tersebut merantau ke Arab 10 tahun nggak pulang-pulang, ngempet rasanya. Ya masalah alasannya diterima atau tidak, Pak, itu hak Allah, tapi didengar. Tapi ada perbuatan kriminal Allah nggak mau tahu alasan, dan Allah nggak pernah bertanya motif, yakni melawan pemerintah yang sah, memberontak kepada negara. Ini jelas hadis Sahih Bukhari Muslim ini. Waman mata walaisa fi unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati dalam keadaan melawan pemerintah yang sah, maka matinya mati jahiliyah. Kalau menurut hukum Islam, melawan pemerintah itu pancung pala. Makanya di Arab Saudi, Pak, hanya mengkritik kebijakan pemerintah itu dipenjara. Mengkritik doang. Ada khotib Jumat di Mekah, dia cuman bicara begini, wanita dilarang ke pasar sendirian. Cuman khutbah begitu doang. Nggak ada unsur perlawanan apapun ini, Pak. Cuman bersamaan dengan kerajaan Saudi baru mengeluarkan aturan perempuan boleh ke pasar sendirian tanpa mahram. Undang-undang Arab Saudi. Khotib lagi khutbah itu, Pak, langsung ditarik 2 polisi, langsung ditangkap, dimasukkan penjara, dan khutbahnya diganti oleh khotib yang lain. Itu di Arab Saudi.
Tapi kalau nyebut nama raja, langsung dipancung palanya. Hari ini ditangkap, minggu depan langsung potol palanya. Di Indonesia kalau pakai undang-undang kayak Arab Saudi, Pak, banyak betul orang potol pala ya. Ya juga ya. Makanya benar kalau kata Tuan Guru Bajang, Indonesia adalah negara paling demokrasi, negara muslim paling demokrasi sedunia internasional. Berbanggalah kita tinggal di Indonesia ini, Pak. Negara demokrasi, banyak kebebasan. Di Arab Saudi itu, speaker masjid hanya bisa dipakai buat azan saja dan khutbah Jumat. Nggak ada di Arab itu pengajian pakai speaker luar, itu nggak ada, Pak. Apalagi kayak di Lampung Timur, Pak. Muslimat NU tuh kalau pengajian di lapangan penuh. Di Arab Saudi nggak ketemu pengajian kayak gitu. Nggak boleh di sana. Pengajian harus di dalam-dalam masjid dan harus ditentukan syekhnya siapa. Khutbah Jumat kalau di Arab harus ditunjuk pemerintah. Kalau nggak ditunjuk pemerintah langsung ditangkap. Itu kejadiannya. Kita enak tinggal di negara demokrasi, hidup dalam keberagaman dan kedamaian di sini. Melawan pemerintah yang sah hukum asalnya adalah bobot dan halal darahnya menurut hukum asalnya. Karena kita negara demokrasi yang nggak demikian. Baik, bagian dari ekstremisme juga adalah membenturkan negara dengan khilafah. Nah ini terutama babin-babin ya Pak, karena di ujung tombak surga sholat di masjid juga akan ngedengar yang begitu. Gimana cara ngejawabnya? Kelompok-kelompok pengusung khilafah itu, NII pakai khilafah, HTI pakai khilafah, JI pakai khilafah juga. Jawabannya begini Pak, tidak ada satupun dalilnya dalam Al-Quran dan hadis yang memerintahkan menegakkan khilafah. Daripada bingung Pak Babin kalau berdebat sama kelompok begitu itu, balik aja nanya, tunjukkan satu saja dalil yang memerintahkan menegakkan khilafah dalam Al-Quran dan hadis. Nggak bisa mereka nunjukin. Pak Mahfud MD pernah nantang itu, Pak Menko Polhukam, tunjukkan satu aja. Dikasih hadiah sama beliau kalau ada yang berani nunjukin. Sampai detik ini nggak ada satupun yang berani menunjukkan, karena memang nggak ada dalilnya. Loh, mengapa banyak sekali orang Islam yang ditipu oleh pengasung-pengasung khilafah itu kan? Saya juga heran mengapa demikian. Ini dampak orang yang tidak belajar agama sebetulnya. Itu bahayanya. Kemudian yang berikutnya bendera hitam. Nah ini modal juga nih Pak, bendera hitam. Belakangan orang nyebutnya apa? Bendera tauhid. Kebohongan terbesar di Indonesia abad ini adalah adanya bendera tauhid. Jutaan kaum muslimin di Indonesia tertipu dengan sebutan bendera tauhid. Sejak kapan tauhid punya bendera, Pak? Dulu kita ngaji nggak pernah dapat kan? Coba cari dalam Quran hadis, sejak kapan bendera punya tauhid? Baru sekarang saja kan ada sebutan bendera tauhid. Nah ini penipuan, ini manipulasi sebetulnya. Yang ada itu bendera hitam, bukan bendera tauhid. Tapi mengapa mereka juduli bendera tauhid? Agar nanti pas mereka demo pakai bendera HTI, pakai bendera ISIS yang hitam-hitam itu, begitu brimob-brimob nyita bendera tersebut, apa framingnya di media sosial? Polisi menyita bendera tauhid. Sengaja mereka buat begitu. Pak, kalau yang namanya teroris itu paling pintar fitnah. Mereka tuh menghalalkan segala cara. Yang baru ditangkap oleh Densus kemarin, terduga ya. Coba Bapak buka filenya. 2001 dia begal motor itu. 2001 dia begal motor, bukan begal seperti begal umumnya, untuk setoran di NII, Negara Islam Indonesia. Itu bahkan saya baca koran di tahun itu, saya baca koran, polisi sudah menetapkan motifnya NII. Karena dia ini ikut NII. Penyidik waktu sudah memutuskan. Nggak tahu apa Polres Metro dulu, apa Polres Lampung Timur. Kayaknya Polres Metro loh, Bang. Karena kayaknya dulu Lampung Timur belum ada Polres ya, 2001 ya. Iya kan gitu ya? Iya itu. Bapak-bapak silahkan buka filenya, itu pasti masih ada itu filenya. Motifnya apa? Maling garong untuk kepentingan jihad. Jadi mereka menghalalkan segala cara. Apalagi cuman fitnah. Kemarin coba apa framingnya? Polisi nyita Al-Quran. Seantero Indonesia kan, mereka viralkan tuh Pak. Sir wala takif, mereka selalu katakan begitu. Mereka masif nge-share kemana-mana. Ya padahal kan yang geledah nanya, Bu, penggeledahan sudah selesai. Apa kira-kira titipan buat suami ibu? Nitipnya madu,
Habatu Sauda sama Al-Quran. Tapi beritanya apa? Polisi nyita madu, nyita Habatu Sauda dan Al-Quran. Na'udzubillah. Yang terbaru kemarin apa? Densus 88 menodai kehormatan muslimah. Kalau mau tahu Pak, semua grup-grup masjid geger semua. Semua komentator jamaah masjid, karena saya kan bergabung dalam banyak grup masjid, itu menghina Densus 88. Payah Densus ini, mereka itu Islam atau bukan ya? Sudah mulai ada yang mengkafir-kafirkan. Gara-gara petugas masuk kamar santriwati, santrinya belum pakai baju. Coba bayangkan itu fitnahnya Pak. Untung ada videonya kan. Begitu di-share videonya, sangat sopan sekali petugas. Mohon maaf Ibu, izin kami akan melakukan penggeledahan, kami menjalankan perintah undang-undang. Sopan bukan main. Dan tidak ada petugas yang masuk kamar santri putri dan bawa polwan ketika itu, dan tidak ada yang belum pakai baju. Bayangkan, seandainya petugas tidak punya rekaman itu Pak, mungkin sampai detik ini orang masih menghina, menghujat Densus dan kepolisian. Itu mereka fitnah, mereka halalkan. Makanya saya lihat tuh banyak betul hoax-hoax di media sosial itu ya. Mereka yang produksi dibungkus dengan bahasa agama. Itulah yang terjadi di Suriah. Itulah yang terjadi di Irak dan lain sebagainya. Baik, kemudian yang berikutnya saya kembali lagi ke bendera hitam tadi. Ada keterangan hadis dari Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Nah, ini hadis ini penting buat modal kita Pak. Biar suatu saat nanti seandainya ada perintah dari pimpinan, mungkin ada aturan dari pemerintah, kalau ada yang pakai bendera hitam itu disita, bapak-bapak nggak ragu lagi. Keterangannya begini, idza ra'aitumur rayatis sud, idza ra'aitumur rayatis sud, apabila kalian semua melihat bendera hitam dikirbarkan. Ingat, kalimatnya bukan bendera tauhid, bendera hitam. Apabila kalian semua melihat bendera hitam dikibarkan, falzamul arda wala tuharriku aydiyakum wala arjulakum, tetaplah di bumi kalian masing-masing, jangan gerakkan tangan kalian, jangan gerakkan kaki kalian, jangan ikut-ikutan mereka. Dulu sudah pernah ada kan anggota kepolisian yang ikut ke Suriah juga. Polisi aja bisa ikut ke Suriah, apalagi orang biasa Pak. Jangan ikut-ikutan mereka, karena mereka itu kelompok bendera hitam palsu. Qulubuhum kazuburil hadid, diingatkan hati mereka itu keras sekali bagaikan baja. Jadi kalau orang sudah terpapar itu Pak, keras betul. Yang enak itu kayak kita ini, belum terpapar. Kalau yang baru mau terpapar, selamat nih ngedengerin ceramah saya. Selamat Pak. Kalau yang belum terpapar, ini vaksin ini Pak. Ini vaksin. Saya sampaikan, corona itu virus, nggak ada obatnya. Vaksinnya ya corona juga. Sama dengan terorisme, radikalisme. Radikalisme, terorisme adalah virus. Karena virusnya menggunakan bahasa agama, vaksinnya juga harus bahasa agama. Tentunya vaksinnya lebih benar daripada virusnya Pak. Karena mengapa? Terorisme dibangun berdasarkan manipulasi tafsir ajaran agama. Sedemikian rupa. Jadi balik lagi, hati mereka keras. Kemarin kan 26 Oktober saya ceramah di lapas kelas 2A Metro Pak. Ceramah duduk beginilah. Itu bukan X-nya, napiternya itu Pak. Narapidana terorisnya itu lari dari blok. Karena nggak dikunci. Keluar dia Pak, 10 langkah lagi sampai ke saya. Saya nggak mungkin lari kan. Kalau saya lari, kata narapidana yang lain, kiainya penakut katanya. Subhanallah. 10 langkah lagi mau sampai ke saya, langsung disikat lehernya oleh napi yang lain. Napi yang lain bereaksi Pak, ngambil kursi itu mau ngegebukin. Jangan, kata saya, jangan digebuk. Itu ada video YouTube-nya Pak. Cuman begitu saya mau upload, nggak dapat izin upload. Karena lapas adalah wilayah terbatas. Takut muncul persoalannya di sananya, lapasnya kan, bukan kontennya. Kalau saya ini ya harus berani Pak. Kalau Ustadz nggak berani menyampaikan, tanggung jawab ini kan bukan tanggung jawab polisi kan. Polisi kan penegakan hukum. Justru kiai, ustadz, ulama, mubalik yang harus menyampaikan seperti yang saya sampaikan ini. Dan harus lebih banyak. Kalau sendirian terasa sepi rasanya. Kalau bapak-bapak lihat di YouTube saya itu, yang menghujat itu, yang nantang-nantang, nggak tak laden. Ex-FPI Pak, nantang-nantang nggak tak laden. Yang nggak tahu yang di belakang saya, Banser sama Pagar Nusa. Kata saya, jangan diladen. Tugas kita ini berdakwah bukan berantem, kata saya. Jangan diladen, udah dakwah aja.
Kalau kita ngeladen nantang-nantang juga, apa kata orang Jerman? Gegoh gawoh. Sama aja Pak. Podo ya sami mawon, dia nantang kita nantang, sama dong berarti. Kita ini dakwah, saya nggak mau nyimpang. Saya ini tulus Pak dari awal. Makanya saya ditelepon Mabes Polri sampai Kadensus ke rumah saya. Tetangga saya kaget Pak, 17 mobil plat Jakarta semua, pengawalan ketat, kok datang ke rumah. Saya juga kaget. Enggak Ustadz itu ada yang nyuruh, nggak ceramah kayak gitu. Enggak ada, kata saya. Nah ini yang bikin kami senang katanya. Kalau pesanan kan nggak tulus, kata dia. Nggak ada yang nyuruh. Saya concern sejak 2013 Pak. Cuman waktu itu kan belum diupload. Mulai saya upload intens itu di 2018, termasuk kejadian Brimob Kelapa 2 ya Pak. Yang 5 anggota Brimob itu, saya ceramahnya terang-terangan itu Pak. Kalau saya jadi Kapolri itu langsung tak peci semua palanya, kata saya. Untung saya ini nggak jadi Kapolri, kata saya. Begitu dalam ceramah saya upload di YouTube itu, tapi nggak viral. Orang nggak demen yang kayak gitu. Nah kalau nyaci maki pemerintah, demen orang Pak, langsung viral. Nah, malah TV nasional yang ngundangnya nanti. Sebel juga sayanya. Jadi sampai segitunya. 2018 masih ada file videonya. Nah ya mungkin baru viral sekarang ini, baru nyampe kemana-mana. Kalau dulu itu tidak ada sama sekali. Ini murni betul. Karena saya gelisah betul, ngapa sih agama dimanipulasi sedemikian rupa. Qulubuhum kazubudil hadid, hati mereka keras bagaikan batu. Makanya kemarin kita di rumah makan Pawan Mas, itu waktu itu saya ketemu 19 anggota JI Pak, di Pawan Mas. 19 anggota JI saya ceramahin. Itu ada yang nangis 3 orang itu Pak. Selama ini saya salah Ustadz, kata mereka. Habis itu kita tarik ke Bandar Lampung Pak, 120 anggota JI. Jadi bukan terduga, orang biasa, belum tersangka gitu. Tapi mereka sudah baiat di Jamaah Islamiyah. Pak Wakapolres ada acara. Dia ngapa? Iya Pak, silakan. Yang ada, silakan Pak. Menghadiri apa tadi Pak? Oh, video conference ya, silakan Pak. Ya silakan Pak, nggak apa-apa. Masih tanggung materinya, kan masih satu lagi tentang terorisnya belum. Subhanallah. Jadi 120 anggota JI Pak. Nanti kan yang belum ini bisa nonton di YouTube saya soalnya. Materinya sama Pak, 14 Polres saya ceramah, materinya nggak jauh beda ya. Karena Pak Kapolda minta, ini kan materi yang sudah saya ceramahkan di Polda. Kata Pak Kapolda, Ustadz nambah nggak apa-apa, tapi jangan ngurangi apa yang disampaikan di Polda Lampung. Ya udah, kata saya. Jadi saya sampaikan diulang sampai 14 Polres. Kita sudah selesai 7 Polres sekarang ini. Jadi tinggal sisanya 7 Polres lagi. Nanti sore pada asar kita di Polres Lampung Timur. Jadi baik, saya lanjutkan lagi. 120 anggota JI. Kita ceramahi dengan lemah lembut, nggak kayak gini ceramahnya. Ya mudah-mudahan mereka istiqomah setia NKRI. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Jadi sekali lagi ada yang nanya, Ustadz, kalau Ustadz tadi ngomong itu bendera hitam palsu, ada nggak bendera hitam beneran? Ada Pak. Kita kan harus jujur juga kan. Bendera hitam beneran nanti ketika Imam Mahdi sudah memimpin pasukan dan ketika Dajjal sudah menjajah dunia internasional. Saat itu tiba, negara sudah nggak ada lagi Pak. Amerika bubar, Eropa bubar, Indonesia juga bubar, nggak ada lagi pemerintahan. Karena ngapa? Terjadi kemarau 3 tahun berturut-turut, tidak ada satupun rumput hijau di muka bumi. Semua orang kelaparan. Makanya kalau masih turun hujan, ucapkan alhamdulillah, Dajjal masih tangeh. Iya Pak, jangan dicaci hujan itu. Makanya ada banyak orang menceramahkan hari kiamat, jualan akhir zaman. Seakan-akan sekarang ini sudah tiba waktunya. Jangan, itu mendahului Allah dan Rasulnya. Kiamat bukan urusan kita. Masih turun hujan, ya alhamdulillah, kita masih bisa tenang hidup. Tapi kalau sudah zaman Dajjal, nggak bisa Pak. Kita semua kelaparan. Orang nggak tahan dengan godaan Dajjal. Dajjal datang ke metro, kita lagi lapar-laparnya, Dajjal teriak, man, pecel lele. Telap iman kita Pak. Makanya itu zaman nanti kalau Imam Mahdi sudah memimpin pasukan, Dajjal sudah menjajah pasukan Imam Mahdi, tandanya bendera hitam. Nah sebelum Imam Mahdi muncul, semua yang pakai bendera hitam palsu. Jangan ikut-ikutan mereka. 2. Sekarang kita naik ke puncak ketiga ini, yakni radikalisme teroris. Saya gunakan bahasa awal dari BNPT. Terorisme
tidak terkait dengan ajaran agama manapun. Setuju gak kira-kira? Tidak ada satupun agama yang mengajarkan terorisme. Dan bahwasanya teroris itu sendiri mendompleng agama atau mendompleng ajaran agama, iya. Makanya selalu terorisme itu Pak mendompleng kelompok agama mayoritas. Kita ambil contoh Papua, OPM teroris kan, mendompleng agama mayoritas Kristen. Di India kelompok radikalis terorisnya agamanya Hindu. Masih hangat diingatan kita 26 Desember kemarin, gereja diserang kelompok Hindu radikal. Jemaat yang lagi Natalan dibubarkan, gerejanya dihancurkan, bahkan dibakar. Radikal beragama Hindu. Di Myanmar, biksu yang sangat rasis. Dia pakai jubah agama, Pak. Ini biksu jubahnya. Di agama Buddha itu kan, membunuh nyamuk aja nggak boleh. Nah, dia atas nama Buddha membantai umat muslim di Rohingya. Ini atas nama agama. JI atas nama Islam. Kemudian ISIS atas nama Islam. Al-Qaeda atas nama Islam. Bahkan ngebom masjid atas nama Islam, ngebom gereja atas nama Islam. Di New Zealand, orang muslim sedang Jumatan diberondong, terorisnya beragama Kristen. Jadi terorisme itu dibangun berdasarkan manipulasi ajaran agama. Betul itu. Dan tidak ada satupun agama yang mengajarkan terorisme. Nah, muncul pertanyaan, apakah di Islam ada ajaran yang memerintahkan memerangi teroris? Nah, ini yang paling mantep ini. Dua hadis yang hendak saya sampaikan. Minta waktu dikit lagi ya Pak. Dua hadis yang hendak saya sampaikan. Nabi bersabda, "Sayakhruju qaumun fi akhiriz zaman." Akan keluar sekelompok orang di akhir zaman. Berarti banyak nih Pak. Sekelompok orang di akhir zaman. Al-ahdatsul asnan, usia mereka masih muda-muda. Sufahaul ahlam, tapi otak mereka rusak, brainwashing. Cara brainwashing itu kan caranya kayak tadi yang saya contohkan di awal. Materi dikit tapi ngena. Baru mereka dalami lagi yang berikutnya nantinya. Otak mereka rusak. Mereka masih muda-muda. Makanya saya temuin 120 orang itu muda-muda. Jadi kalau ada teroris sudah tua Pak, berarti dia sudah senior banget. Lama sudah dia di sono itu. Kalau yang asli baru direkrut yang muda-muda semua itu. Yaquluna min qauli khairil bariyah, tapi dia menipu kalian, kata Nabi. Bagaimana cara menipunya? Mereka bicaranya selalu atas nama Al-Quran Sunnah, Al-Quran Sunnah. Khairul bariyah, selalu mengatasnamakan perkataan Nabi. Nipu kita. La yujawizu ibadahum hanajirahum, tapi jangan tertipu, kata Nabi, karena iman mereka itu hanya di kerongkongannya saja. Mereka bicara Al-Quran cuman di lisannya, tidak ada di dalam hati mereka. Yamrukuna minad dini kama yamruku sahmu minar ramiyah. Mereka akan keluar dari agama ini seperti keluarnya anak panah dari busurnya. Cepat sekali. Detik ini mereka sholat bersama kalian, besok dia akan menghalalkan darah kalian. Abdurrahman bin Muljam itu Pak, teroris yang membunuh Imam Ali. Hafal Quran 30 juz. Hafal Quran 30 juz. Ke masjid itu dia duluan datang ke masjid baru azan, saking rajinnya ke masjid. Makanya Abdurrahman bin Muljam sholatnya selalu di belakang imam, saking nomor 1 ke masjid. Jidatnya sampai kapalan Pak, saking rajinnya sujud. Ada nggak polisi yang kapalan ya? Maaf Pak, saya nggak nuduh yang jidatnya kapalan teroris ya. Tidak. Guru saya juga jidatnya kapalan, tapi bukan teroris. Jidatnya sampai hitam. Waqatul lihyah, janggutnya lebat panjang acak-acakan. Tapi jangan nuduh Pak, yang janggut panjang teroris nih kayaknya. Bukan Pak. Janggut itu sunnah Nabi juga. Kemarin kan Pak Kiai Said Akil sampai dituduh orang menghina janggut kan. Para yang dimaksudkan beliau itu adalah janggut khawarij, janggut teroris. Itu hadis loh Pak. Itu bukan kalimat biasa, hadis semua yang saya sampaikan ini. Jadi makanya disunahkan oleh ulama, janggut itu sekepalan saja yang mau pakai janggut. Terutama intel lah, pakai janggut aja nggak apa-apa. Kalau bukan intel jangan Pak, nggak serem lagi soal takutnya. Jadi sekepalan begini Pak,
potong, bak lebah bergantung. Bidadarinya banyak betul itu. Luar biasa. Wa muqallitu tiap, pakai celana gantung. Tapi jangan sampai yang cingkrang teroris nih. Ada banyak orang cingkrang bukan teroris, Pak. Jaula itu kan cingkrang tuh. Tapi dia bukan teroris kan? Jadi balik lagi saya ingin tegaskan bahwasanya penampilannya sangat soleh sekali Abdurrahman bin Muljam itu. Tapi hari ini dia sholat bersama kalian, kata Nabi, besok dia akan membunuh kalian. Abdurrahman bin Muljam itu membunuh Imam Ali, Pak, tanggal 7 Ramadan. Lagi ngimami sholat subuh, ditikam lehernya pakai badik beracun. Itu sudah terancana betul kan? Begitu mau dieksekusi mati, dia disuruh taubat. Apa kata Abdurrahman bin Muljam? Lu ngapain saya taubat? Saya seumur hidup tidak pernah berbuat maksiat. Dan saya sudah sukses membunuh orang kafir di bulan suci Ramadan. Allahu Akbar. Imam Ali saja dia kafirkan, Pak. Apalagi cuman Pak Jokowi. Apalagi cuman model-model kita ini. Imam Ali saja mereka kafirkan oleh mereka. Sampai mati Abdurrahman bin Muljam tidak taubat sama sekali. Inilah yang dikatakan oleh Nabi, kilabun nar, anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka. Mereka hafal Quran tapi mereka ditetapkan Nabi anjing-anjing neraka. Nabi nggak pernah berkhutbah sekasar ini, Pak, kecuali tentang khawarij, tentang teroris. Kadang-kadang menerjemahkannya juga nggak enak lah. Mestinya dihalusin dikit, kiri neraka. Kalau kata orang Jawa itu segawon neraka. Ya halusin dikit lah ya. Tapi kalau Nabi itu begitu. Nabi nggak pernah khutbah sekasar itu, kecuali tentang teroris khawarij. Nah ini yang penting, Pak, kalimat perintahnya. Fa aina malaqitumuhum faqatuluhum. Maka dimanapun kalian jumpai mereka, perangi mereka. Ini perintah. Fi'il amr ini, Pak. Faqatuluhum, perangi mereka. Aslinya, Pak, terjemahan sebenarnya bukan perangi saja. Terjemahan spesifiknya bunuhlah mereka. Aslinya. Cuman kalau di khutbah Jumat dengan pakai gini, bukan tugas kita itu, tugas penegak hukum, tugas pengadilan menetapkan dia mati atau tidaknya, kan begitu. Aslinya begitu. Fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahu yaumil qiyamah. Karena sesungguhnya membunuh teroris pahala yang sangat besar bagi yang membunuhnya pada hari kiamat nanti. Makanya, Pak, aparat penegak hukum yang perang sama teroris itu pahalanya paling gede. Nanti di akhirat Allah tanya, kamu kerjaannya apa? Polisi, ya Allah. Di mana? Densus, ya Allah. Tugasnya apa? Perang sama teroris, masuk surga, kata Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Betul, Pak. Hadis ini loh, bukan karangan saya itu. Hadis. Beda sama teroris. Kamu siapa? Imam Samudra, ya Allah. Kamu ya teroris itu? Iya, karena kamu melawan pemerintah yang sah, mati jahiliyah, mampir dulu dalam neraka. Boro-boro dapat bidadari, sangit. Nggak bisa. Ini kan banyak orang salah kaprah beragama. Ini hadis pertama. Hadis kedua. Yakhruju qaumun min ummati, akan keluar sekelompok orang di tengah-tengah umatku, kata Nabi, yaqra'unal Qur'an, mereka fasih baca Quran. Jangan ketipu, Pak. Coba pondok-pondok yang terafiliasi dengan teroris itu kan ngapal Quran kerjaan itu, Pak. Ngapal Quran. Hadisnya jelas itu. Fasih baca Al-Qur'annya. Laisa qira'atukum ila qira'atihim bisyai', di mana bacaan Quran kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan Quran mereka. Ini Nabi bukan ngomong sama kita, Pak. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Bacaan Quran Abu Bakar enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan Quran mereka. Apalagi kita, belum tentu, Pak, tiap hari baca Quran. Bapak-bapak ini ketinggalan HP bisa pulang ke rumah. Tinggalan Al-Quran mah belum tentu. Bener gak kira-kira? Kadang-kadang bapak-bapak mohon maaf, lebih sayang HP daripada istrinya. Betul gak kira-kira? Subhanallah. HP jadi perhatian terus bini, makin lama kurang perhatian. Jadi balik lagi bahwasanya mereka pasai-pasai baca Quran. Bacaan Quran kita nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan Quran mereka. Wala salatukum ila salatihim bisyai', salat kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan salat mereka. Imam Ali berkata, Pak, salatnya teroris itu paling dikit tahajudnya bacaannya 5 juz. 5 juz itu kalau dibaca tartil cepat 5 jam. Jadi mereka salat 5 jam. Jajal kita salat 5 jam. Gempor mah gempor, Pak. Bener aja. Jangankan sholat begitu, Pak. Saya sering ngimamin anak-anak SPN sholat itu. Sholat tasbih. Ngimamin sholat tasbih. Banyak anak SPN itu
Sujud nggak bangun-bangun. Pikir teman-temannya, nah mati dia. Pikir mati husnul khotimah, ya alhamdulillah kan. Mati lagi sholat. Begitu kita salam, udah ngilur semua taunya Pak. Allahu Akbar. Boro-boro diajak sholat 5 juz ini, baru sholat tasbih aja udah ngiler semua. Nah, sholatnya toro di situ nggak ada apa-apa ya sholat kita. Wala siyamukum ila siyamihim bisai. Puasa kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan sholat, dengan puasa mereka. Fa idza kharaju faqtuluhum. Namun kata Nabi, kalau mereka sudah keluar jangan takut-takut, perangi mereka. Fa idza kharaju faqtuluhum thumma idza kharaju faqtuluhum. Sungguh apabila mereka sudah keluar, perangi mereka. Fatuba liman qatalahum, fatuba liman qatalahum. Nabi sebutkan sampai 20 kali. Beruntunglah yang berani memerangi mereka, beruntunglah yang berani memerangi mereka semua. 20 kali. Nabi nggak pernah mengulang-ulang kata-kata kecuali untuk perkara ini. Saking pentingnya Nabi ingatkan. Dikit lagi ya Pak ya. Nah, seandainya bapak-bapak bingung betul bermasyarakat, namanya polisi sekarang kan lebih dekat ke masyarakat ya Pak. Bermasyarakat banyak aliran kan. Bingung betul Pak. Nabi sudah bersabda, "Idza ra'aitum ikhtilafan fa'alaikum bisawadil a'zam." Kalau kalian sudah melihat perbedaan yang sangat banyak di tengah-tengah umatku, kata Nabi, yang paling selamat, wajib bagi kalian, kata Nabi, ikut kelompok yang paling mayoritas. Dan kelompok yang paling mayoritas di Indonesia ini adalah NU dan Muhammadiyah. Percayalah Pak, kalau bapak-bapak ikut NU nggak akan sesat, tidak. Kalau ikut Muhammadiyah nggak akan sesat Pak. Apalagi NU dan Muhammadiyah inilah yang mendirikan republik ini. Betul kalau kata Pak Profesor Dr. Jenderal Tito Karnavian, selama masih ada NU dan Muhammadiyah, Indonesia ini aman. Betul kata beliau itu Pak. Ya NU itu Pak 100 juta lebih loh jamaahnya. Kalau pengen ngebrontak kolaps Indonesia ini. Tapi NU dan Muhammadiyah sudah terbukti. Apalagi NU ini kan begini Pak. Organisasi para ulama. Ilmu para ulama di NU itu sanatnya ke Wali Songo sampai kepada Rasulullah. Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu hafal 6 kitab induk. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah dan Sunan Abi Dawud. Kalau kita hafalnya Sunan Kalijodo. Sunan Kalijogo ya Pak. Sunan Gunung Jati, cuman itu doang. Sampai detik ini belum ada satupun orang Indonesia yang menghafal 6 kitab induk. Tapi boleh Pak, ke jaula kan ada juga polisi yang jadi jaula ya, silahkan, nggak salah jaula itu, asal jangan meninggalkan tugas kan. Mau ber-LDII silahkan, banyak juga polisi yang LDII Pak. Cuman kelebihan LDII itu dia nggak pernah melawan negara, kan enak kan begitu ya, jangan melawan negara. Nah yang kedua, nggak Ustadz, saya nggak mau ikut NU, nggak mau Muhammadiyah, nggak mau LDII, nggak mau jaula. Ada pilihan kedua Pak. Pilihan ini benar juga karena perintah Nabi. Ketika umatku sudah berpecah belah, kata Nabi, kelompok yang paling selamat itu cuma satu. Firqatun najiyah. Kelompok yang paling selamat itu adalah kelompok wahiyal jamaah, adalah yang berpihak kepada al-jamaah. Ingat, al-jamaah itu bukan NU, bukan MUI, bukan Muhammadiyah, bukan LDI, bukan Khilafatul Muslimin. Al-jamaah itu adalah negara. Kata Ibnu Taimiyah, al-jamaah adalah tempat berkumpul segenap pemimpin umat dalam rangka bersepakat dalam urusan mereka. Satu-satunya institusi yang paling sah dan legitimate sebagai tempat berkumpulnya segenap pemimpin umat dalam rangka berkumpul dalam memutuskan urusan mereka hanya negara. Seandainya bapak-bapak bingung betul, nggak mau ke NU silahkan, nggak mau Muhammadiyah nggak apa-apa. Yang penting satu pilihan akhir, negara. Kelompok yang paling selamat adalah kelompok yang memihak negaranya sendiri. Al-jamaah, semua ulama telah mengupas al-jamaah adalah negara. Terakhir, kalaupun kita harus memilih, yang penting kita yakini amalan kita, tapi tak perlu menyalahkan orang lain. Kadang-kadang kita nunjuk orang kafir Pak, kekafiran akan pulang ke diri kita sendiri. Saya closing dengan anekdot. Ada tukang cukur,
Lagi nyukur rambut dia ngomong sama yang dicukur, "Pak, mau tahu nggak apaan anak paling goblok di dunia?" "Lu siapa?" "Tuh Bejo namanya." "Ada Pak Bejo nggak ya?" "Enggak ada." Saya keker dari tadi, "Enggak ada. Dapat gua nama Bejo." "Kok lo tahu Bejo anak paling goblok?" Kata ya tukang cukur, "Gua tes tiap hari, Bejo masih goblok aja." "Emang kayak mana ngetesnya?" "Yuk kita tes lagi." Hari ini belum dites. Bejo dipanggil, "Jo, masuk." Bejo ini anak kecil 5 SD penjual koran taunya, Pak. "Ada apa, Mang?" Kata Bejo. "Pilih, Jo." Sama tukang cukur disodorkan di tangan kanan uang 5.000, di tangan kiri uang 1.000. "Pilih, Jo." Sama Bejo dipilih yang 1.000. Nah kan Pak, kata tukang cukur, emang goblok. Ada yang 1.000 dia pilih yang 5.000, ada yang 5.000 dia pilih yang 1.000. "Iya juga," kata yang dicukur itu. Selesai cukur dia bayar, dia keluar. Ketemu Bejo lagi, muncul rasa penasaran. "Sini dulu, Jo." "Ada apa, Om?" "Ini duit berapa?" 5.000, Om." "Yang ini, Jo, 1.000. Gede yang mana?" "Ya gedean yang 5.000 lah, Om." Kata Bejo. "Masa gedean yang 1.000? Nah itu lo tahu, Jo, ngapa kamu tadi pilih yang 1.000 bukan 5.000? Bejo ketawa. Kata Bejo, "Om, kalau gua pilih yang 5.000 berhenti mamang tukang cukur itu ngetesin saya." "Iya juga ya, Pak. Tapi kalau saya pilih yang 1.000 tiap hari gua dites," kata Bejo. "Mending gua dapat 1.000, Om. Yang penting tiap daripada dapat 5.000 tapi sekali." Kata yang dicukur, Pak, "Oh, yang goblok bukan Bejo." Yang goblok tukang cukur. Artinya, Pak, hidup juga begitulah. Kalau kita nunjuk orang lain kafir, ya kafir balik ke kita lah. Ngegoblok-goblokin orang, goblok balik ke kita. Cara beragama yang paling bijaksana, itulah yang kita pilih. Inklusivisme, keterbukaan. Baik, demikian, mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Kita akhiri dengan berdoa. Ya dzal jalali wal ikram, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ighfir